Saudara, mobil Mitsubishi Pajero mengalami kecelakaan tunggal setelah menabrak pembatas jalan di Gatot Subroto, Jakarta. Kecelakaan diduga akibat pengemudi mengalami hilang kendali. Akibatnya dua pengendara motor yang ada di belakang kendaraan ikut terjatuh dan terluka. Kerasnya benturan membuat sejumlah beton separator terpental hingga ke tengah jalan. Mobil awalnya melintas di Jalan Gatot Subroto dari Semanggi menuju Pancoran. Saat berada di dekat pintu tol Semanggi 1, mobil hilang kendali dan menabrak beton separator bus Transjakarta hingga terbalik. Tanya sih saya di belakang ya, di mobil nggak tahu entah ngantuk atau gimana. Tahu-tahu ya udah nabrak trotoar tuh. Pas naik gitu belum terbalik. Pas sudah terbalik saya menghindar ke kanannya. Udah saya ikutan jatuh juga. Iya. Mobil sempat kencang atau apa? Kencang, sedikit kencang juga dia. Saudara, antrean truk pengangkut logistik masih mengular di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sopir truk mengaku rugi karena mengeluarkan biaya operasional lebih besar. Antrean truk menuju Pelabuhan Ketapang mengular hingga jalan nasional dan mengganggu arus lalu lintas sejak Jumat lalu. Truk terjebak antrean panjang karena berkurangnya jumlah kapal penyeberangan pasca insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya pada awal Juli lalu. Imbasnya, sopir truk mengeluh karena harus mengeluarkan biaya operasional lebih besar. Saya di sini sudah 2 malam jadinya. Jadi kerugiannya banyak sekali, Pak. Banyak sekali kerugiannya. Bahkan sanggup supir sampai habis ini. Makan aja tadi malam ada yang bawakan nasi bungkus. Inilah visual udara kemacetan panjang di akses utama menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi sejak siang dan sore. Antrean kendaraan besar memenuhi hingga keluar area pelabuhan dan menutup sebagian badan jalan raya. Berdampak, lalu lintas terganggu. Untuk mengurai kemacetan, ASDP Ketapang segera mengoperasikan 26 kapal termasuk kapal bantuan di dermaga Bulusan. Antrian panjang kendaraan sejak Jumat lalu sampai hari ini masih terjadi di jalur Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Truk ukuran besar dan kendaraan lainnya harus mengantri belasan jam untuk masuk ke dermaga dan naik ke atas kapal. Dampak antrian panjang, sopir truk dan kendaraan lainnya kehilangan waktu dan harus menambah pengeluaran BBM dan konsumsi. Sudah hampir 12 jam saya. Waduh, kalau kesahnya banyak sekali, Mas. Uang makan sudah habis. Ya sudah nipis lah semuanya itu. Harapannya seperti apa? Harapannya ya semoga cepat ada tambahan kapal lah gitu. Bukan hanya truk logistik, sejumlah mobil wisatawan yang hendak liburan ke Bali turut terdampak antrian panjang di Pelabuhan Ketapang. Keterbatasan jumlah kapal yang beroperasi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menjadi penyebab utama insiden ini. Terus mengganggu agenda wisata nggak di Bali? Kalau mengganggu ya pasti mengganggu lah. Harusnya udah datang masih di pelabuhan. Untuk mengurai antrean, ASDP Ketapang Banyuwangi membatasi tiket kendaraan berat berdasarkan bobot untuk menghindari penumpukan truk di pelabuhan. Pihak ASDP juga mengerahkan kapal tambahan untuk mengurai kemacetan. Akhir kami juga melakukan upaya untuk penambahan kapal. Kami melibatkan anak perusahaan Jembatan Nusantara. Itu mendatangkan 1 kapal tambahan KMP Gading Nusantara. Penyebab antrian panjang di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Gilimanuk, Banyuwangi sejak Jumat kemarin karena terbatasnya kapal di Pelabuhan Ketapang. Hal ini disebabkan oleh inspeksi dan evaluasi keselamatan kapal setelah kejadian tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya. Tim Liputan, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur.
Kita pantau kemacetan menuju pelabuhan penyeberangan Ketapang Gilimanuk bersama jurnalis Kompas TV Rendra Farandika. Rendra, selamat petang. Kondisi per sore ini antrean dan kemacetan apakah masih sepanjang kemarin? Saat ini saya berada tepat di jalan masuk menuju area pelabuhan Ketapang. Tepat di belakang saya masih terjadi kemacetan truk Sumbu 3 yang masih mau mengantri. Truk Sumbu 3 ini nantinya sebelum masuk ke pelabuhan Ketapang akan terlebih dahulu parkir di dermaga Burusan. Kemudian satu persatu truk keluar sesuai urutan dan kemudian menyeberang ke Pulau Bali. Dari hasil pantauan di lapangan, hasil tunggu untuk melakukan penyeberangan khususnya untuk truk di atas bobot 35 ton berdurasi hingga mencapai belasan jam, bahkan terbaru 12 jam. Meski begitu, saat ini antrian kendaraan yang mengular, antrian truk maksudnya, berkisaran antara 2 km yang sebelumnya lebih parah, yaitu 30 hingga 50 km. Begitu. Rendra, oke, kemacetan sudah mulai berkurang, tapi rata-rata waktu tunggu untuk truk yang sedang mengantri bisa berapa lama? Ya, waktu antri truk yang akan menyeberang ke pelabuhan Ketapang berkisar antara 10 hingga 12 jam. Itu tergantung durasi bongkar muat kapal. Dan perlu diketahui saat ini ASDP Ketapang telah menjalankan 26 kapal, diantaranya 19 kapal untuk kendaraan biasa dan 7 kapal LCM. 7 kapal LCM ini nantinya akan fokus untuk membawa truk Sumbu 3 atau truk dengan bobot di atas 35 ton. Sehingga arus lalu lintas yang berada di sekitar area Ketapang nantinya diharapkan akan kembali lancar. Meski begitu, dari 7 kapal LCM yang sedang saat ini beroperasi, jumlah itu masih kurang dibandingkan hari biasanya. Pada hari biasanya ada 9 kapal LCM yang beroperasi untuk melintasi Jawa Bali. Sehingga arus lalu lintas truk logistik berjalan normal. Namun ketika adanya inspeksi yang dilakukan oleh KSOP menyebut bahwa sampai saat ini masih ada 7 kapal yang layak. Sehingga itu yang membuat antrian panjang seperti ini. Begitu. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Rendra Farandika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya, KPK mempertimbangkan